Bismillah. Jadi ya gini, kalau kita bicara tentang sesuatu yang ada ranahnya Al-Quran dan hadis ya, kalau saya sih punya prinsip, saya lebih percaya itu gitu kan, dalam konteks tidak berlebihan. Iya, betul. Kalau saya, terlepas dari yang di sana ngomong apa, saya nggak peduli gitu loh. Kalau saya, karena memang kalau ada janji Allah dalam sebuah informasi dalam Quran atau mungkin janji Rasulullah dalam hadisnya beliau alaihi salatu wasallam, maka kita menagih janji itu Pak kepada Allah dan Rasul. Contoh, Nabi katakan dalam sebuah hadis, asy-syifa'u fi salasatin syarbatil asal wa syartahtil mihjam wa kaitinar. Kata Nabi, kesembuhan itu ada 3 kesembuhan ya. Yang pertama, syarbatil asal, minum madu, itu kata Nabi. Lalu yang kedua, berbekam. Yang ketiga baru cake, itu aku nggak suka kata Nabi. Terus di ayat yang lain di surat An-Nahl Allah katakan bahwa fihi syifa'ul linnas, bahwa dalam madu itu terdapat kesembuhan. Nah, ini janji ini dulu yang kita pegang ya dalam imannya kita. Supaya apa? Supaya kita nggak keliru Pak. Karena kalau bicara pada, saya nggak menyalahkan siapapun ya, mungkin maaf Pak dokter, Bu dokter punya pemahaman sendiri. Tapi Al-Quran punya gaya yang beda gitu kan ya. Karena bicaranya itu bicara wahyu ya. Tapi nanti kita cari benang merahnya di mana. Contoh mungkin madu memang tinggi gulanya. Pada orang-orang yang diabetes ya, orang yang kencing manis, apakah nggak boleh minum madu? Kalau saya masih membolehkan. Kenapa? Kandungan gula pada madu bukan gula doang. Bukan gula doang. Kenapa orang diabetes nggak boleh disarankan untuk tidak mengkonsumsi nasi putih? Karena gulanya tinggi. Pertanyaannya gula doang atau ada yang lain? Gula doang di nasi putih kan? Iya. Gula putih juga sama. Isinya apa? Gula putih itu kan asal dari gula tebu. Gula tebu ketika masih dalam bentuk cair ya, yang kita minum air tebu itu kan isinya bukan gula doang. Ada mineralnya, ada enzimnya segala macam. Artinya masih lebih baik itu dibandingkan gula pasir. Iya. Nah sekarang kita bicara madu. Madu itu isinya gula doang nggak? Ada yang lainnya juga. Ada asam amino di sana Pak. Ada 20 jenis asam amino yang Allah masukkan dalam madu, yang si asam aminonya ini ya bahan baku pembangun gennya kita. Gitu loh. Tapi kalau sudah pada konteks misalkan orang itu kena penyakit yang memang gulanya tinggi segala macam, ya kita cari itu tadi jalan tengahnya. Normalnya kita bisa rata-rata orang minum madu sehari 3 sendok lah. Ya maka orang diabetes gak usah banyak-banyak untuk ngambil berkahnya Bang. Gitu ya. Kita ngambil berkah dari apa? Dari janjinya Allah dan janji Nabi. Kurma juga sama. Kalau saya lagi gundah gulana ya, galau ya. Tapi juga manusia gitu kan. Apa gitu yang nggak jelas sampai diting segala macam, itu yang saya kerjakan. Biasa pagi-pagi saya akan makan kurma ajwa 7. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang makan kurma ajwa 7 butir di pagi hari, dia terhindar dari sihir sampai sore hari. Kan ada janji Nabi kan? Saya ambil janji itu gitu loh. Jadi boleh nggak kita dimakan? Nggak masalah sih kalau saya sih ya. Dan setahu saya pernah baca juga ternyata nggak masalah bagi orang-orang diabetes minum itu gitu kan. Bahkan justru disebutkan di situ bisa memperbaiki pankreasnya juga. Coba di browsing lagi lah. Tapi kalau saya lebih aman bermain pada ranah akidah kalau saya. Kita berlindung di balik firman Allah dan sabda Nabi. Ya. Contoh misalkan, sekarang saya tanya, sainsnya Barat mengatakan bahwa diabetes bisa sembuh nggak? Kok loh? Bisa sembuh kan? Dia harus minum obat seumur hidup. Itu sainsnya Barat ngomong kayak begitu. Apakah kita harus percaya? Lihat Nabi ngomong apa? Nabi bilang apa? Nabi bilang bahwa hanya 2 penyakit yang nggak bisa sembuh. Satunya apa? Nggak tahu siapa Ustaz. Satunya pikun, satunya mati. Aduh, kan ngeri kan penyakitnya. Jadi hanya 2 itu saja yang nggak bisa sembuh kata Nabi. Maka ambil janji tadi, jangan minta sama Allah. Maka ibu saya ya, ini sedikit cerita ya. Ibu saya kena diabetes sampai detik ini, masya Allah, alhamdulillah, semoga Allah jaga beliau. Itu nggak pernah sentuh obat sama sekali. Dari awal ketika beliau kena diabetes, ya, dia jaga makan, ya, kemudian ya minum herbal-herbal sederhana, banyak justru malah meningkatkan ibadah kepada Allah. Sekarang gula stabil, nggak nyentuh obat kimia sama sekali. Obat kimia boleh kita pakai nggak? Boleh, ya kalau emergensi kalau saya.
dia juga ada manfaatnya. Tidak kita menafikan ya, itu bagian dari teknologi. Mm-mm. Seperti itu.